Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau sharing tentang Shopee FBC Pass pakai look like audience bagus nggak sih? Nah, secara umum kesimpulannya patut dicoba karena saya juga belum nyoba. Jadi saya dapat info bahwa sekarang FBC Pass udah bisa LLA atau look alike audience. Apa itu look alike audience? Nanti akan saya jelaskan. Buat yang awam banget nggak apa-apa, tonton dulu aja. Mudah-mudahan ter apa ya? Ter tergambarkan walaupun secuil ya, tapi kalau yang udah ngerti SIPAS sudah pakai FB SIPAS wajib nonton ini karena lumayan banget. Si LLA ini fitur yang secara teori keren ya, tapi prakteknya kadang bagus kadang enggak. Oke, kita mulai. Satu. Buat yang belum tahu SIPAS, jadi SIPAS itu singkatan dari kolaboratif apa ya? Kolaboratif produk, aduh nggak tahu saya singkatannya, saya jadi lupa. Jadi SIPAS intinya adalah Facebook ya, Facebook Ads, kolaboratif Ads. Dia platformnya platform Facebook. Jadi skemanya seperti ini teman-teman. Ada user nih datang ke Shopee, lalu user nggak jadi belanja, atau misalkan dia udah keluar aja dari Shopee, di HP-nya dia udah keluar dari Shopee, lalu dia buka Facebook. Nah, kita sebagai seller, ini seller ya, seller bikin iklan untuk nargetin orang tersebut di Facebook. Jadilah closing, jadilah penjualan, namanya retargeting. Nah, gimana caranya? Yaitu kita harus punya data dari Shopee, data pixel Facebooknya Shopee. Jadi si Shopee ini akan share ke kita Facebook pixelnya, alias suatu daftar apa ya? Daftar customer lah, daftar customer yang sebenarnya nggak bisa kita lihat nama dan lain sebagainya, cuma bisa kita bikinin iklannya. Nanti setelah si orang tersebut, si orang yang nggak jadi checkout itu atau orang yang jadi checkout juga bisa pergi ke Facebook atau Instagram, muncullah produk kita. Teman-teman pasti pernah mengalami hal itu. Teman-teman pasti, saya yakin, ketika buka Facebook, buka IG, loh, ini kan yang saya baru lihat tadi di Shopee misalkan, kok diiklanin. Nah, itulah namanya SIPAS. Itulah namanya retargeting. Tapi kalau SIPASnya adalah sekarang yang ngiklanin bukan Shopee-nya, tapi sellernya. Jadi sellernya lebih leluasa untuk mainin produknya, dan Shopee-nya jadi lebih untung karena diiklanin oleh seller. Ya intinya gitu. Dan best practice-nya tadi saya sudah mention, best practice-nya si iklan Facebook Ads Sipas ini di retargeting ya. Jadi menargetkan orang yang sudah lihat produk kita di Shopee. Kalau yang belum pernah lihat produk kita di Shopee, sepengalaman saya kurang baik. Salah satu faktor utamanya ya menurut saya, yaitu kalau saya mencari audiens baru di Facebook Ads untuk saya arahkan ke Shopee, linknya ke Shopee, itu nggak semuanya user Shopee. Nah, nggak semuanya user Shopee. Itu sepengalaman saya. Cuman sekarang ada LLA, ada lookalike audiensnya Shopee. Jangan-jangan si Facebook bisa menargetkan orang-orang yang semuanya user Shopee. Itu aja udah cukup sebetulnya. Itu aja udah keren. Kenapa? Karena kalau dia betul-betul user Shopee, ketika dia ngeklik ke iklan kita akan bounce ke aplikasi Shopee, akan terrecord lagi di Facebook pixelnya Shopee, akan kita bisa retargeting lagi di iklan produk serupa atau di Facebook Sipas lagi. Itu aja sebenarnya kalau dia user Shopee ya. Kalau buka, yang repot tuh kalau bukan. Jadi dia buka Facebook, buka Instagram, ngeklik iklan kita, dia ngebuka si Shopee-nya itu bukan di apps tapi di browsernya Facebook misalkan. Itu belum login, nggak, jelek aja, pokoknya jelek. Jadinya seandainya kan si LLA ini, lookalike audience ini, bisa setidaknya menargetkan semua user yang betul-betul user Shopee, oh itu keren. Menurut saya akan keren. Nah, tapi sekarang ada LLA, saya bilang tadi ya. Jadi waktu saya bilang tadi barusan saya bilang bahwa si best practice-nya itu cuma retargeting, cuman sekarang ada LLA yang mungkin ada peluang mencari audiens baru akan lebih baik. Saya pernah pakai LLA, Pak, LLA, database customer saya. Jadi saya punya database customer, saya kumpulin semuanya dulu. Ketika sebelum marketplace menutup nomor HP, saya kumpulin semuanya, kurang lebih ada 300 sampai 400 ribu ya, 200 ribu, 400 ribu ya. Ya lumayan banyak banget lah. Saya ngolah pakai Excelnya juga udah berat banget. Harusnya udah pakai MySQL, tapi ya gitulah. Itu database customer itu saya upload ke Facebook, lalu saya bikin LLA-nya, lalu saya bikin sipasnya, itu jelek. Itu jelek. Padahal udah jelas-jelas orang yang beli ke kami, lalu kami bikin LLA-nya, terus kami targetin pakai Shopee, itu jelek. Dan praduga saya masih sama, yaitu kemungkinan besar si hasil LLA-nya itu nggak semuanya user Shopee. Karena si database ini nyampur. Ada yang orderan dari Lazada, dari Tokopedia, ada dari
Japri, ada dari dulu ada namanya Like, ada namanya Elevenia, oh macam-macam campur dari pertama saya bikin bisnis sampai saya full time bisnis online sampai di kala itu campur dan hasilnya jelek. Lookalike audience dikasih sipas jelek. Nah sekarang nggak pakai database customer kita, nggak pakai save audience, tapi pakai pixelnya Shopee, yaitu orang-orang yang sudah visit ke toko kita di Shopee. Kita bikin LLA-nya ya, lalu kita bikin sipas, apakah bagus? Nah saya berharap bagus. Saya berharap bagus. Saya belum coba, saya baru coba mungkin insya Allah habis lebaran ya. Sekarang udah coba tipis-tipis sih. Nanti kalau mau serius A/B test dan sebagainya habis lebaran, mudah-mudahan hasilnya bagus. Nanti tunggu report saya. Insya Allah saya update di sini. Nah, buat yang bingung apaan ini sih Kang Gani LLA itu apa sih? Jadi LLA itu look like audience. Jadi si Facebook ini tugasnya Facebook. Jadi Facebook melihat misalkan kita mau LLA suatu audience namanya audience A yang udah kita kasih nama. Audience A itu ya katakanlah apa ya? Orang yang sudah belanja produk kita di Shopee dalam 60 hari terakhir. Itu bisa kita bikin audiensnya kayak gitu. Lalu kita suruh si Facebook book nih. Tolong bikinin LLA-nya sehingga si audiens yang A ini, si Facebook akan mencari orang-orang yang mirip sama audiens kita tersebut di luar audiens kita. Dicari di seluruh antero Facebook, di seluruh alam dunia ini, di Facebook, Instagram dia cari sehingga Facebook akan membuat suatu list, suatu daftar orang yang paling mirip sama dengan audiens kita tadi. Lalu dibikin nomor satu sampai nomor sejuta, misalkan ada sejuta orang yang dirasa mirip dan diurutkan nomor satu itu yang paling super duper mirip menurut Facebook. Nah itu dari list itu nanti kita bisa pilih mau 1% top atas, 3% atas, atau 10%. Jadi pilihannya 1 sampai 10%. Nggak bisa lebih dari itu, nggak bisa kurang dari 1%. Nah kalau LLA-nya si Sipas ini dia 10%. Kita nggak bisa set apa-apa, dia fix 10%. Jadinya saya pengalaman saya untuk main landing page dulu 10% LLA kurang kurang sip gitu, kurang oke. Jadi murah sih, CPC-nya jadi murah, cuman ke konversinya ya kurang oke aja gitu. Kurang oke. Ya itulah, itu definisinya. Nah, sekarang kita langsung praktek. Buat yang udah punya Facebook Sipas kayaknya udah enak banget langsung praktek aja. Jadi ini saya kan kasih lihat ini adalah Facebook Ads saya. Ini oke, ini saya kasih lihat ini Facebook Ads saya di campaign Facebook Shopee Sipas. Ini dalam 30 hari terakhir saya keluar uang sekitar 3 juta. Dapatnya di ini sekitar 12 juta. Ini lumayan 3 juta. 6 tambah 7 13 juta. Dua ya luasnya 4 4 lebih sedikit lah. Ini lumayan sih. Boncos sih kalau secara hitungan boncos banget saya, tapi eh daripada daripada mencari audiens baru lebih boncos lagi. Ya intinya masih masih acceptable lah, boncosnya masih acceptable buat kami. Nah, caranya gimana buat teman-teman yang sudah running iklannya, cari aja yang sudah running, lalu klik edit di ad set ya, di ad set. Lalu ke bawah, lalu di sini ada tulisan nah, automated automated look like audience. Ini centang aja on. Centang aja on, nanti si iklan ini, si AdSense ini akan menargetkan orang yang mirip-mirip sama produk kita. Yang mirip-mirip sama akan menargetkan orang-orang yang LLA sama settingan kita yang ini. Nah, itu dia kalau kita klik on. Dan untungnya lagi setelah kita klik on, kita klik publish, kita akan muncul di audience. Nah, dia akan muncul di audience. Teman-teman langsung cek aja pixel audience-nya apa FBM audience-nya nanti akan muncul Shopee LLA bla bla bla. Ini udah saya rename ya. Saya rename ke nomenklatur saya dan teman-teman tinggal cek aja. Jadi nanti ini si audiens ini bisa kita bikin iklan baru. Nah rencana saya sih bikin iklan baru dari audiens ini untuk traffic. Tapi ya belum saya coba karena butuh waktu untuk A/B testnya, butuh waktu, butuh duit juga, dan sekarang kan lagi lumayan sibuk anak-anak juga karena lagi lebaran. Ya alhamdulillah, ya itu aja. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pakai Sipas patut dicoba. Nanti kita sharing bareng-bareng ya. Kalau misalkan ada yang sudah nyobain dan bagus, kita boleh saling share. Buat yang belum pakai FB Sipas, kalau belum pernah main Facebook Ads sama sekali, saran saya jangan deh. Tapi kalau sudah pernah main Facebook Ads ya patut dicoba, main tipis-tipis 25.000, 30.000 per hari dan seterusnya. Sekian aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.